Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Om Yusak bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh panitia, juga pengurus gereja yang percayakan saya untuk beberapa hari bersama Bapak Ibu, dan saya berharap keberadaan kami di sini membawa dampak yang bagus bagi Bapak Ibu. Saya didampingi oleh anak-anak dan mantu, juga cucu saya. Anak saya dua, yang pertama Theo, yang kedua Kesia namanya. Kalian boleh berdiri berdua. Ini anak saya. Kamu ngadep ke belakang. Nah, ya. Terus istrinya jangan duduk dulu. Istrinya Theo itu namanya Amel. Kamu berdiri. Suaminya Kesia namanya Daniel. Ya. Ini mereka ini orang-orang hebat. Oke. Terus anaknya Theo ini namanya Clear, panggilannya Clear, ya. Saya bersama keluarga tinggal di Bekasi Timur, dan anak saya yang satu ini di Surabaya, tapi kayaknya mau pulang karena saya pernah ngomong begini, kamu mau kerja apa aja, kamu harus tahu bahwa di dalam diri kamu, di dalam darahmu itu mengalir darah pendeta, saya bilang begitu, dan kayaknya dia memang harus melayani, dan hamba Tuhan yang hebat harusnya melahirkan hamba Tuhan yang lebih hebat. Boleh katakan amin? Pembisnis yang hebat itu harusnya melahirkan pembisnis yang lebih hebat juga. Dan itu harus dimulai dari rumah Bapak Ibu. Makanya tema seminar KKR kita ini adalah Strong Family. Kenapa? Karena kalau keluarga kuat, maka pelayanan pasti kuat. Kalau keluarga hancur, ya pelayanan ikut hancur gitu ya. Keluarga yang kuat, bisnis pasti kuat. Boleh katakan amin? Keluarga itu bagaikan pijakan, kalau pijakannya kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Theo sama Amel ini ketika mau nikah, saya panggil mereka berdua dan saya tanya begini, kalian pacaran berapa lama? 3 tahun Pak. Oh, saya tanya Amel begini, Mel, kamu sudah 3 tahun pacaran sama Theo, berapa persen kamu berhasil memahami dia? Oh, dia langsung cerita, namanya juga wanita, Pak, Theo itu kalau baik-baik begini, kalau marah begini, kalau lagi enjoy begini, kalau tertekan begini, panjang dia cerita. Dalam hatiku juga, aku lebih tahu dari kamu, aku kan papanya. Cuman memastikan aja, ya kan? Terus setelah itu saya tanya begini berikutnya, nah kamu sudah tahu sekarang, Theo seperti itu dan kamu bakal nikah sama dia. Kamu bersedia enggak? Saya enggak tanya sanggup loh, karena saya menjumpai banyak istri enggak sanggup kok ngadepin suaminya, ya kan? Cuman Anda aja pura-pura sanggup di sini, ya kan? Saya tanya, kira-kira kamu bersedia enggak memahami Theo yang seperti itu? Dan Amel menjawab begini, iya Pak, saya mau belajar, saya mau berjuang. Oke, Papa bantu kamu, Papa doain kamu. Terus saya tanya anak saya Theo, 3 tahun pacaran sama Amel, sudah berhasil berapa persen memahami dia? Nah kalau pria nggak mau bertele-tele Pak, singkat, padat, jelas, dan salah. Nah itu ya kan. Hampir 80% Pak. Oh hampir 80%. Iya Pak. Papa nikah sama mama waktu itu 28 tahun. Tapi jujur sama kamu sampai hari ini, Papa itu berhasil memahami mama. Kisaran, itu pun masih naik turun, kisaran 65%. Loh masa Pak? Iya, makanya Papa juga heran. Kok kamu bisa 80 gitu. Aku ini kan papamu, ya kan? Di Surabaya, saya khotbah, saya turun, saya lihat ada suami istri udah tua. Saya tanya, Om, Tante, udah berapa lama nikah? 40 tahun Pak Ishak? Oh, Tante, Om berapa persen sudah berhasil memahami Tante? Puji Tuhan Pak Ishak, hampir 100%. Aku kagum. Selesai khotbah saya duduk di tempat pembicara duduk. Habis ibadah aku disamperin sama tantenya. Pak Ishak, iya Tante. Ojo percaya. Loh kenapa? Saya bilang, suamiku itu rodok gendeng. Makanya jangan mengira-ngira, yang mengatakan suami baik itu harus istri. Yang mengatakan istri baik juga harus suami. Kalau yang mengatakan istri orang lain banyak salahnya.
Itu. Colek sebelahmu dan katakan, jangan pura-pura enggak dengar, ini baru mulai. Amin. Enggak gampang, Pak. Dan paling sulit dalam pernikahan itu adalah memahami. Memahami ini paling sulit ya. Kalau memahami istri orang gampang. Memahami suami orang jago ya. Tapi memahami istri sendiri, memahami suami sendiri, waduh itu kayak pikul salib siang dan malam. Anda mulai senyum? Ya. Iya Pak, repot diserateni ngene ngono nganu ya. Gak gampang. Tapi nikah itu memang begini. Kalau saya ngomong sama Theo, nikah itu adalah panggilan untuk memahami. Dan kalau kamu minta dipahami, jadi persoalan. Nikah itu panggilan untuk memahami, nikah itu panggilan untuk memberi, nikah itu panggilan untuk berkorban, nikah itu panggilan untuk melayani, nikah itu panggilan untuk mati, nikah itu panggilan untuk pikul salib. Intinya, saya mau kasih tahu begini, nikah itu adalah keputusan bunuh diri. Dan kalau Anda tidak bunuh diri, berarti Anda bunuh pasangan, dan kalau bunuh pasangan, dua-duanya pasti mati. Tapi kalau berani bunuh ego sendiri, dua-duanya pasti hidup. Boleh katakan amin? Ya, amin? Jangan oman amin, tapi sulit loh ini ya. Tapi kita harus praktek. Saya nggak mau menyampaikan teori, saya nggak mau pindahkan isi kepala saya ke kepala Anda, tapi saya pingin, istriku selalu pesan begini, almarhum istriku, Pak, kita khotbahkan apa yang kita lakukan apa yang kita khotbahkan. Udah itu aja sederhana, gak usah pakai diawang-awang gitu, malah gak jadi berkat. Apa yang kita lakukan aja ya. Sekali waktu saya ada di Malang ini, saya cerita dulu supaya nanti sesinya masuknya lebih plus gitu ya. Sekali waktu saya di Malang ini, pulang dari pelayanan, masuk hotel jam 10, udah pengen istirahat, capek, tiba-tiba udah mau tidur, HP saya bunyi. Tak lihat yang telepon temanku dan pendeta. Balihonya besar-besar di beberapa kota. Hadirilah seminar KKR Pester ini. Saya angkat, halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul, Tuhan bicara kepada saya Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Tolong bicara sama Tuhan besok siang aja, saya bilang begitu. Saya itu keki banget kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit ayatnya keluar, dikit-dikit ayat, tapi kelakuannya enggak cocok. Lebih baik mulut kita enggak terlalu banyak ngomong ayat, tapi kelakuan kita membuktikan firman itu ada di dalam kita. Amin. Saya jawab gitu, marah dia, Pak Ishak, kalau enggak bersedia ketemu saya malam ini Pak, saya sudah siap mau minggat ini Pak. Loh, kamu pendeta pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu saya pulang pelayanan ditempeleng istri Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat? Iya Pak, habis nempeleng tak jambai rambutnya dia. Oke, kamu kesini deh, kita ngobrol, layani sampai jam 2 pagi, dan ujungnya saya cuma ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku dengar dari istrimu. Gak bisa Pak, besok saya harus khotbah di gereja ini, lusa saya harus ke Surabaya, khotbah 3 kali di satu gereja. Oh, saya akhirnya begini, bro, sudah waktunya time out. Betulin dulu hidupmu baru nanti kamu naik mimbar. Makanya Bapak Ibu jangan mudah kagum sama hebatnya pendeta khotbah loh. Pendeta yang khotbahnya bagus itu banyak, tapi yang bener gak banyak. Ada pendeta khotbahnya bagus, tapi istri di bawah wajahnya begini. Malah ada yang begini, gitu. Buat apa gitu ya? Udah, kalau lihat mau tahu kehebatan seorang bapak pendeta, tanya sama istrinya. Kalau mau tahu aslinya ibu gembala seperti apa, tanya sama bapak gembala. Jangan tanya orangnya, pasti dia baik ya kan. Nah makanya saya mau kasih tahu, mimbar ini seringkali berdiri di belakangnya itu orang munafik ya. Makanya aku nggak mau di situ, di sini supaya selamat ya. Yuk kita baca Alkitab, dan judul khotbah saya, tema dari sesi yang pertama ini adalah The Power of Relation. Kekuatan sebuah hubungan. Kekuatan rumah tangga itu dimulai dari hubungan ya. Oke, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7, ayat itu berkata begini. 1 Petrus pasal 3
ayat 1 sampai 7. Mari kita bangun hubungan kita sesuai dengan firman ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca dan mari kita baca bersama ya, karena sudah disiapkan di depan. Yang sudah siap boleh katakan amin. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu terdiri dari 7 ayat. Betul Bapak Ibu? 7 ayat ya. Ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri. Ayat 1 sampai 6. Lalu kemudian Anda lihat ya, ayat 7, satu ayat itu ditujukan buat pria sebagai suami. Aku senang kalau Anda mencatat, kecuali kalau ini direkam terus kemudian di-share ke jemaat, nggak apa-apa. Ya, mau dijual juga nggak apa-apa, karena ini bagus ya, supaya hubungan Anda kuat. Nah, saya mau kasih tahu begini, ayat 1 sampai 6 itu buat istri, ayat 7 buat suami. Bapak Ibu pernah nggak merenung begini? Betapa Tuhan itu kalau bicara sama wanita butuh 6 ayat. Ayat 1 sampai 6. Tapi buat wanita, buat pria sebagai suami hanya 1 ayat. Ayat 7. Ya. Bilang sama pria sebelahmu, kamu ternyata pria 1 ayat. Tapi walaupun wanita itu dipakai 6 ayat, terus pria 1 ayat, itu bobotnya enggak beda loh, sama-sama mantep ya. Ya mungkin Tuhan tahu kenapa Tuhan itu kalau bicara sama wanita itu butuh 6 ayat. Nah mungkin tahu kalau wanita itu bebannya berat, pergumulannya berat, makanya ngobrolnya lama 6 ayat ya. Mungkin juga tahu kalau wanita itu kadang-kadang punya karunia ngeyel juga, enggak tahu ya kan. Tahu ngeyel? Ya kayak wanita sebelahmu itu ya. Makanya pakai 6 ayat. Pria cukup 1 ayat, ayat 7. Tapi ayat 7 ini Pak luar biasa loh. Karena apa? Ujung daripada ayat itu berkata begini, ya kan? Perhatikan baik-baik. Ayat 7 ini mantap sekali loh. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Supaya doamu jangan Jadi rupanya begini ya, pria itu garansi doanya itu adalah istrinya. Sekuat apapun pria berdoa, sehebat apapun pria berdoa, bahkan mungkin lidahnya sampai melintir berbahasa roh, diraba-raba ya kan? Nyenggol temennya ngomong rapopo. Ini bahasa apa? Sebab banyak pria kalau di gereja ngerohnya kenceng, tapi di rumah mulut yang sama, maki-maki istri juga jalan terus. Makanya saya mau kasih tahu, garansi doanya pria itu adalah istrinya. Boleh katakan amin? Kalau doanya dijawab, tidak terhalang, berarti pekerjaannya juga diberkati. Boleh katakan amin? Nah, berarti
garansi pria diberkati atau enggak juga istrinya. Walaupun istrimu di rumah tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Makanya firman Allah mengajarkan ya, istrimu itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Tuhan maunya begini, setiap suami menempatkan istrinya itu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia itu kayak apa sih? Kayak gini kalau saya peragakan ya, saya turun ya, Om Yusak saya minta izin saya turun di karpet merah supaya lebih dekat. Nah, Teo tolong bawakan mainannya papa. Sini. Teo sebelah sini. Anak saya ini tinggi sekali karena dulu saya bikinnya sungguh-sungguh Pak, makanya dia tinggi ya. Kamu pegang ini. Tuhan maunya begini. Kalau ini suami, istri, Tuhan maunya setiap suami menempatkan istrinya itu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Gitu. Kalau bahasa Kejadian itu penolong sepadan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, sepadan. Tapi secara martabat, itu secara martabat, tapi secara fungsi, Tuhan menetapkan pria sebagai pemimpin, Tuhan menetapkan istri sebagai penolong. Ini nggak bisa diubah. Tapi secara martabat juga nggak boleh diubah. Kita ke sini deh supaya pasti fokusnya. Seperti ini Pak, Tuhan maunya menempatkan istri seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini maka kasih karunia pasti dicurahkan. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kekuatan Tuhan yang supranatural. Yang kalau dicurahkan dalam hidupmu suami istri, maka akan terjadi begini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka. Jadi suami istri memiliki kuasa dalam kehidupan itu begini. Tidak ada satupun yang mustahil. Serba bisa karena kasih karunia. Boleh katakan amin? Anugerah ya gitu. Seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini maka yang namanya kasih karunia dicurahkan seperti ini. Ya, kasih karunia melimpah, doa tidak terhalang, terus kemudian pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa saja yang Anda bangun berhasil, terus berkatnya tertampung dengan baik, anak-anak bahagia juga terkontrol dengan baik, seperti ini kira-kira. Ya. Bapak Ibu mau hubunganmu suami istri seperti ini? Menampung berkat, menampung kasih karunia. Jadi Tuhan itu melihat orang tidak hanya melihat suami, tidak hanya melihat istri loh, melihat suami dan istri. Jadi hidupmu diberkati atau enggak, hubunganmu harus seperti ini. Ini adalah hubungan yang mendatangkan kasih karunia. Boleh katakan amin? Mau enggak Bapak Ibu rumah tangganya seperti ini? Nampung berkat. Tapi kan begini, ada banyak pria yang merasa begini, karena dia kerja keras, dia banting tulang gitu. Terus dia merasa yang apa ya, di rumah itu nomor satu gitu. Kalau nggak ada aku nggak bisa jalan, aku yang cari duit. Makanya kadang-kadang suami suka ngomong begini, kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Itu kalau Anda dengar sebenarnya Roh Kudus ngomong ya, istrimu itu tahu banyak, cuman kamu nggak kasih kesempatan bicara aja, kamu aja yang ngomong terus, gitu, ya kan? Itu ya, bilang sama suamimu, ojo pura-pura budek loh Pak. Amin. Ya, ada lagi suami yang suka ngomong gini, hei, aku kurang apa? Kamu rumah tinggal masuk, mobil tinggal pakai, uang tinggal terima, kurang apa? Itu sebenarnya Roh Kudus bilang, kurang ajar kamu itu, gitu, ya kan? Colek suamimu dan katakan, ini bener ini Pak. Nah, kalau ada suami sombong, merendahkan istri, itu sama dengan begini, merasa dirinya lebih tinggi dari istrinya, dia di atas istrinya seperti ini. Nah, gitu. Bocor Pak. Sehebat apapun. Maaf ya Om. Tapi Om Yusak langsung senyum loh. Besok kalau gitu gelasnya lebih gede lagi supaya senyumnya lebih gede. Sama begini. Kalau ada istri nggak bisa tunduk kepada suami, kan ada istri yang anaknya orang kaya atau dia gajinya lebih besar dari suaminya, terus nggak bisa tunduk kepada suami. Ingat loh ya, Anda itu suami istri sudah ditetapkan Tuhan, diberkati mau besar suami mau besar istri, Tuhan melihatnya dua-duanya. Boleh katakan amin? Nah, kalau ada istri nggak bisa tunduk, sama kayak gini juga, dia merasa lebih hebat dari suaminya. Nah, bocor juga, sama. Gitu. Kalau bertengkar terus,
Nah, kalau bertengkar terus begini, perhatikan nih, tolong pelototin yang Anda yang masih sering berantem, lihat sini. Ya. Yang suka berantem begini Pak, gini kira-kira. Nggak akan nampung, ya kan? Kalau nggak sefaham begini, nggak nampung. Terus kalau ada selingkuhan, aku minta tadi itu, ini tolong Daniel. Kalau ada selingkuhan, sama dengan diganjel di tengahnya begini. Bisa nggak nambung berkat? Nggak bisa. Makanya saya beberapa kali ketemu pria yang selingkuh gitu. Selalu alasannya begini. Pak, kasihan loh kalau dia saya buang nanti nggak bisa hidup. Saya bilang goblok kamu. Kalau kamu buang dia, kamu akan hidupnya baik-baik dan dia juga hidupnya baik-baik. Dan perselingkuhan ini nggak hanya terjadi di luar gereja loh, di dalam gereja banyak. Saya ada 3-4 tahun di Jakarta itu ngurusin ada salah satu gereja besar yang salah satu istri daripada pemusik suka datang ke rumah konseling sama kami. Kenapa? Karena padahal ini leader musik loh, leader musik, selingkuh sama timnya. Anda nggak perlu kaget karena begini banyak ya kan. Makanya jangan main-main mulai iseng-iseng lewat WA, lewat medsos, terus kemudian mulai macam-macam. Saya mau kasih ini jebakan pertama. Hati-hati. Karena kalau Anda menaruh orang di pernikahanmu seperti ini yang terjadi. Makanya buang selingkuhan itu nggak boleh pakai perasaan. Harus tegas pakai kebenaran. Langsung cabut begitu dan jangan ditengok lagi. Gitu, ya. Nanti kamu ambil ya sayang gitu. Ya. Jadi buang selingkuh harus tegas dan nggak usah pakai perasaan. Boleh katakan amin? Ya, yang selingkuh katakan amin. Yuk kita bangun hubungan kita suami istri seperti ini. Hubungan yang mendatangkan kasih karunia. Boleh katakan amin? Siap untuk lakukan firman? Siap untuk lakukan firman? Nah, di dalam ayat 1-6 itu begini Bapak Ibu ya. Ada 1-6 itu ada 2 tanggung jawab istri terhadap suami. Ayat 7 itu ada 2 tanggung jawab suami terhadap istri. Ayo, harusnya Anda nulis ya karena ini harus dilakukan. Kapan dilakukannya? Sekarang, mulai sekarang ya. Tanggung jawabnya seorang suami terhadap istri. Saya mulai dari suami karena suami itu pemimpin. Ayat 7 ya. Ayat 7 itu ada 2 tanggung jawab suami terhadap istri. Anda yang datang sendirian boleh nyatet ya, boleh. Istri yang datang sendirian boleh nyatet, tapi di rumah nanti nggak usah terus Anda kasih tunjuk suamimu. Ini kata pendeta tadi, kalau kamu nggak masuk neraka kamu nggak usah. Nanti malah jadi malapetaka. Anda boleh tulis tapi dilakukan sendiri. Boleh katakan amin? Melakukan bagiannya. Boleh katakan amin? Ya. Ada 2 tanggung jawab suami terhadap istri ayat 7. Satu begini. 1 ayatnya tolong ditampilkan. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah apa? Bijaksana terhadap dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi tanggung jawabnya suami terhadap istri yang pertama adalah hidup bijaksana terhadap istri sendiri. Hidup bijaksana terhadap istri sendiri. Coba sekarang para pria merenung sejenak aja. Anda bijaksana enggak sama istri? Sebab banyak suami kalau di luar gitu sama istri orang bijaksananya penuh, apalagi di kantor ya, apalagi di pelayanan sama istri orang itu bijaksananya itu sampai orang ngelem dia itu keren gitu. Tapi kalau sama istri kayak gendruwo ya. Apa sih bijaksana itu? Yuk, bijaksana itu artinya gini, Anda tulis dan Anda lakukan nanti ya. Bijaksana itu artinya memahami gitu. Memahami. Memahami itu artinya ngertiin atau penuh pengertian. Jadi seorang pria itu seumur hidup harus hidup dengan istrinya dengan penuh
pengertian. Jadi kalau ada pria suka ngomong begini sama istri, kamu jadi istriku udah berapa lama masih nggak ngerti terus. Ngerti, yang dituntut ngerti itu adalah pria. Karena apa? Pria memang pakai logika, harus penuh pengertian. Karena dia pemimpin. Bayangkan kalau pria pakai perasaan terus memimpin keluarga dan mudah tersinggung, bolak-balik pindah gereja, mau jadi apa itu keluarga? Pria harus pakai pengertian. Boleh katakan amin? Para pria boleh katakan amin? Ya. Terus apa sih yang harus dikertiin istri kita? Apa sih kita harus bijaksana terhadap istri kita? Apa sih yang harus kita pahami istri kita? Ini, kita mau lakukan ini sekarang. Para pria tulis ini baik-baik dan lakukan ya. Saya mau kasih PR Anda 5 saja. Apa sih yang harus kita pahami terhadap istri kita? 1, memahami begini. 1, memahami bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Para pria boleh katakan amin? Mulai sekarang pahami bahwa istrimu itu adalah kaum yang lebih lemah. Tapi banyak pria nggak paham ini. Kapan itu saya ada di Manado, saya sama istri almarhum di Mantos Mall. Saya itu lihat ada pria turun dari eskalator sama istrinya. Waduh, aku jadi jengkel dalam hatiku. Suntoloyo ini pria. Kenapa? Karena istri itu nenteng tas kresek besar-besar kiri kanan gendong baby. Suaminya cuma nyangklong tas gamblok terus main gadget. Dalam hatiku, wow. Bapak Ibu, ini ada anak-anak dan mantu saya. Saya itu kalau jalan sama istri, semua saya yang bawa. Selama saya masih kuat. Istriku enggak saya izinkan bawa apa-apa. Hanya satu yang enggak boleh saya bawa. Tasnya. Nah mungkin kata istriku, Pak, kurang maskulin, sini tasnya mama. Lu sering terjadi begitu Pak di rumah. Papa, tolong kulkasnya itu digeser deket colokan supaya kabelnya gak usah ngelewer-ngelewer panjang. Nanti Papa geser, 3 minggu gak digeser. Akhirnya istri geser kulkas sendiri. Pak, meja makannya itu digeser dekat dengan jendela supaya kalau sambil makan ada hawa dari luar. Ya nanti Papa geser 2 minggu gak digeser. Istri geser meja makan, geser tempat tidur. Makanya gak heran, nanti coba Anda lihat, lengan istrimu pasti lebih besar dari lenganmu. Karena apa? Anda gak bijaksana. Anda nuntut istri cantik tapi Anda jadikan dia kayak kuli panggul, ya kan? Wadahnya, ya kan? Itu. Anda mesti paham bahwa istrimu adalah kaum yang lebih lemah. Boleh katakan amin? Simple ini. Ada istri yang nyetir sendiri, ngantar anak sendiri, semua dikerjain istri. Suaminya bos bener. Hari ini, mari para suami pahami bahwa istrimu bukan kuli panggul, tapi dia adalah kaum yang lebih lemah. Boleh katakan amin? Ayo para istri ingatkan suami, Pak, jangan pura-pura gak dengar ya, ini bener. Dan mari kita lakukan para pria. Boleh katakan amin? Yang kedua begini. Apa yang harus dipahami? Yang harus dipahami yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan ya. Anda harus sadar, para pria harus sadar bahwa Anda itu nikah dengan orang yang beda. Dan jangan nuntut sama. Anda tulis yang saya ngomong ya. Suami yang menuntut istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Biarkan istrimu beda. Loh, saya sama istri itu bedanya banyak Pak, beda suku. Istriku orang Kupang, saya asli lahir Banyuwangi, besar di Malang. Saya itu dulu yang baptis itu adiknya Omku, Om Gunawan ya. Itu. Terus kemudian ya jadinya anaknya kayak begini ya kan, susah dijelaskan wajahnya itu ya kan. Jalannya waktu, istriku hitam, aku putih. Jalannya waktu lama-lama putihku berkurang, dia hitamnya juga berkurang, tapi belum tahu siapa yang luntur ya kan. Ya untungnya anak kami nggak belang ya kan. Terus beda makan, tidur aja beda. Tidur aja aku sukanya terang, istriku suka gelap. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, nggak akan tidur. Awal-awal ya berantem ya kan. Tapi setelah tahu, nah
Suami harus bijaksana, karena apa? Aku ngomong sama istri, "Ma, aku kalau digelapin itu nggak bisa napas." "Oh iya, berarti aku harus ngalah ya Pak." Caranya gimana? Beliin penutup mata, plek, selesai, ya kan? Gitu. Masalah tidur aja bisa berantem loh Pak, ya kan? Makan juga gitu beda. Dia suka pedas, aku suka manis. Dan kadang-kadang kalau dia ngikutin saya, ngunyahnya itu benar-benar berjuang, nelen juga, pengen muntah, dia telan juga demi saya. Tapi kalau saya ikut makanannya dia, pencret, ya kan? Loh, persoalan makan aja dia persoalan mulut, aku silit loh Pak. Ini persoalan makan, ya kan? Masih banyak lagi lainnya perbedaan-perbedaan itu. Tapi nikah itu memang konsekuensinya adalah hidup dengan orang yang beda dan gak akan pernah jadi sama. Amin. Ya, yang ketiga, apa yang harus Anda pahami para suami? Yang ketiga adalah kelemahannya. Nah, itu kelemahan. Jadi Anda itu nikah dengan orang yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Suami punya kelemahan, tapi istri juga punya kelemahan. Nah, suami harus memahami kekurangan istri ini, kelemahan istri, dan banyak suami yang nggak terimanya itu maunya yang lebih-lebihnya gitu. Saya itu punya istri, kekurangannya itu pelupanya luar biasa. Saya itu sering kalau melayani kemana gitu buka tas gak ada sisir. Pasti aku telepon, "Pak, gak ada sisir." "Waduh, masa iya sih Pak?" Aku pasti marah. Pulang sampai rumah tak panggil lagi, marah lagi. Hanya karena sisir. Mungkin kalau waktu itu gak suka marah karena sisir, rambut saya mungkin masih lebih banyak. Ini karena marah-marah karena sisir, cabuti ambek Tuhan, ya daripada kamu marah terus, nggak perlu sisir. Sekarang nggak pakai sisir pun nggak apa-apa. Gini jadi. Yang membuat saya benar-benar bisa terima dia ketika saya melayani di Jogja. Begitu buka tas, maaf bicara, kali ini bukan sisir lagi, pakaian dalam. Begitu tak buka, ini jujur saya ngomong, "Mah, iya Pak, gak ada celana dalam ini." "Masa sih Pak?" "Betul Pak, coba kamu bongkar sampai habis-habisan, sampai sisi kiri, sisi kanan." Ini malah bisa bolak-balik, koperis gak ada. Aku marah, aku gak marah kali itu, dia udah ketakutan. "Pak, minta maaf ya, gak mungkin lah Mama sengaja, masa iya, maaf ya." "Gak apa-apa Mah, yang penting dalam nyaman," saya bilang begitu. Ini bener Pak ya. Terus aku bilang, "Mah, dengar baik-baik, hari ini Papa ambil keputusan biar Mama pelupa dan mungkin gak sembuh. Tapi hari ini Papa memutuskan I love you full." Malah berkurang loh begitu tak terima. Malah sebagian pindah ke saya. Kapan itu kacamata di sini tak cari mana kacamata. Nah, sekali waktu saya melayani jambore, walaupun diterima belum sembuh loh. Aku melayani jambore di Bengkulu, istriku di rumah. Tapi lusa kami berdua melayani pertemuan full gospel, pengurus full gospel di Denpasar, se-Indonesia Timur. Aku bilang, aku telepon, "Mah, kayaknya Papa gak sempet lagi pulang ke rumah, kita ketemu aja di bandara ya. Tolong bawakan jas ini, sepatunya ini, dasinya ini, terus baju ini, terus ini supaya gak lupa." Saya WA Mah, supaya gak lupa, tak WA, supaya gak lupa. SMS waktu itu, BB waktu itu, ya, BB. Udah ketemu di Bandara Soekarno-Hatta, terbang ke Denpasar, mendarat jam 6 sore, masuk hotel setengah 7. Tiba-tiba dia wajahnya beda, terus kemudian ngomong, "Pak, minta maaf, kenapa? Yang dibawa semua lain." Aku diem, terus dipegang pundak saya, "Pak, minta maaf." Aku diem. "Papa, minta maaf." Aku diem. Dan Tuhan itu bicara di hati saya begini, "Kamu itu sudah ngajarin keluarga kemana-mana. Ini yang minta maaf ini istrimu." Aku tetap diam. Dan Tuhan berkata di hati saya, "Jangan sampai matahari terbenam." Aku jawab kali ini, "Udah dari tadi terbenam Tuhan.
Ini jam 7 sekarang ini. Saking jengkelnya itu aku ketiduran. Ketiduran terus kebangun jam 3 pagi, aku duduk nyandar di tembok hotel itu. Aku nangis, aku meraung-raung minta ampun sama Tuhan. Aku menyembah, aku gagal hari ini Tuhan. Ya. Tiba-tiba saya dengar istriku duduk di sampingku, ikut nangis juga. Tuhan, aku gagal untuk terima istriku apa adanya hari ini Tuhan. Ya. Lalu istriku di sampingku ikut nangis, saya nggak tahan lagi Pak, tak peluk, kepalanya tak taruh di dada saya dan saya angkat tangan, Tuhan, apapun keadaan istriku hari ini, sekali lagi aku komitmen di hadapan Engkau, aku terima apa adanya. Langsung nangis ya. Pak, nikah itu terima apa adanya loh. Tapi Pak, tapi apa? Istriku itu wanita, kalau tidur itu ngoroknya kayak rumah roboh Bapak. Oh, tak goncang-goncang supaya tidurnya miring, gak ngorok, begitu miring malah mangap. Ngiler satu bantal habis Pak. Nikah itu ya sak ngorok-ngoroknya itu, nikah itu ya sak ngiler-ngilernya itu. Tapi loh Pak, menjelang pagi itu kentutnya 3 suara, gak apa-apa, berarti kayak trompet dia itu. Pokoknya nikah itu telan habis. Para suami boleh katakan amin? Ayo coba para suami coba lihat istrimu. Ayo loh, malah lihat istrinya konco loh ya kan. Dan mulai hari ini terima istrimu apa adanya sampai kepada kekurangannya itu. Boleh katakan amin? Ya. Yang keempat ya. Yang keempat ya, apa yang kita harus pahami? Yang kita harus pahami istri kita itu, yang keempat adalah ketika dia menstruasi sampai nanti kepada menopause. Kenapa? Karena ketika menstruasi itu hormonnya nggak jelas, naik turun nggak normal, makanya kadang-kadang kalau lagi mens biasanya istri kita tuh pagi senyum-senyum, siang sedikit tahu-tahu merengut, ya kan, terus siang dikit cekakakan, tahu-tahu nangis, pokoknya kalau lagi aneh-aneh, Anda gini, bentuk perhatiannya Anda tinggal tanya, Ma, lagi mens ya, itu aja sudah rasa diperhatikan loh. Tapi sekali waktu istriku malah tanya aku, Papa lagi mens ya. Loh, kok nanya begitu kenapa? Papa itu hari ini mau aneh-aneh. Mesti tolongin dia loh Pak, karena apa? Loh, dia juga gak pengen sebenarnya, karena risih juga ya kan. Kita mesti pahami itu. Boleh katakan amin? Para pria katakan amin. Nah, yang kelima, yang terakhir, apa yang harus Anda pahami istrimu? Kebutuhannya. Apa kebutuhan istri? Kebutuhan istri itu adalah telinga suaminya mendengar. Boleh katakan amin suami? Istrimu itu kebutuhannya adalah telingamu mendengar. Itu. Saya dulu gak bisa dengar istri. Selama kurang lebih 12 tahun. Ya. Kalau istriku ngomong begitu, belum selesai, aku pasti sudah tahu ujungnya. Begitu. Karena udah tahu ujungnya, langsung saya stop. Mah gak usah panjang-panjang, maksudnya begini kan? Iya Pak, kalau begitu caranya, 1, begini, 2, begini, 3, begini, 4, begini, 5, begini, betul? Betul Pak. Ya udah lakukan, ternyata dia kesel, kenapa? Maunya dia didengar, dia mau cerita. Tapi setelah saya ngerti, nanti kita salah satu sesi, kita bicara khusus tentang komunikasi ya. Nah setelah saya ngerti bahwa kekuatan komunikasi itu bukan dibicara tapi di mendengar. Sejak itu kalau istriku ngomong, walaupun aku sudah paham, karena suami itu rata-rata kalau istrinya ngomong itu belum selesai sudah tahu ujungnya. Karena merasa hebat gitu. Nah saya sejak itu kalau istriku ngomong, walaupun saya sudah tahu ujungnya apa, enggak saya potong, saya tunggu bener-bener sampai selesai, sampai landing, sampai parkir. Begitu parkir, saya enggak lagi menjelaskan 1 begini, 2 begini, 3 begini, enggak. Saya malah tinggal ngomong, oh begitu ya Ma, iya. Jadi rahasianya Pak, istri itu kalau ngomong bulet, panjang, tapi kalau Anda dengar sampai habis, ujungnya dijawab sendiri. Nah, itu.
Lek gak percaya ya jajalan ya. Nanti kalau istrimu ngomong, sebab ada suami ngomong gak tahan Pak. Kenapa? Waduh Pak, mulut istriku itu asal udah jeplak sepanjang hari begini loh Pak. Ya saya bilang itu normal. Yang gak normal itu kalau mulut istrimu begini gak balik lagi. Nah itu malah persoalan kamu. Kalau masih begini biarin. Kenapa begitu nanti kita bahas di lain sesi. Kenapa istri begini? Gitu. Mulai sekarang belajar dengar istri. Boleh katakan amin? Bahkan seorang suami itu harus mampu mendengarkan istri ketika istri itu hanya cerita dan ini gak penting gitu. Dan pria susah loh dengar ini. Seorang suami harus bersedia mendengar istrinya itu sampai ketika dia hanya cerita atau menyampaikan emosinya dan gak penting dan gak perlu dijawab. Saya punya teman dosen di UI, pulang dari ngajar, istrinya ngadu menyampaikan emosinya. Papa, pembantu yang sekarang ini aduh Pak, tololnya luar biasa, nyuci piring retak semua, nggak bersih, nyuci baju nggak bersih, setrika nggak halus, ngomong terus, suaminya diem terus, akhirnya ngomong, udah selesai bicaranya Mama, sudah Papa, dipeluk, ya sudah. Kalau pinter pasti dia nggak mau jadi pembantu, ya cuman ngomong begitu ya kan, nggak penting ini ya kan. Pak, ayo sekarang Papa harus apakan itu pembantu. Tiba-tiba dia ngomong, wis gak usah diapa-apakan, aku udah lega, udah cerita. Lu aneh lu ya kan. Pak, Anda itu memang hidup dengan wanita itu unik. Kadang-kadang lu ngomong bengong-bengong ternyata, wis gak apa-apa, gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang naik motor tuh sen kanan ya beloknya kiri itu, kadang-kadang gitu. Nah Anda harus tahu ini sekarang ya kan. Itu. Oke. Lakukan ya 5 hal ini buat istrimu, bukan buat istri tetangga, istrimu. Boleh katakan amin? Yang kedua sekarang, tanggung jawab pria. Yang kedua adalah hormatilah ya, mereka sebagai kaum, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Yang kedua begini, hormati istri. Apa itu menghormati? Tulis supaya karena nggak bisa melakukan kadang-kadang karena nggak ngerti ya. Menghormati itu artinya menghargai, nah, gitu, menghargai. Menghargai itu artinya menempatkan di tempat yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Kira-kira begitu. Menghormati artinya menghargai artinya menempatkan di tempat yang paling tepat. Tempatnya istri di mana kalau gitu? Nomor 1, gitu. Tadi itu, kayak gelas tadi itu, nomor 1. Jadi istrimu itu harus menjadi orang nomor 1 di hidupmu. Para pria boleh katakan amin? Nomor berapa istri kita? 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3, apalagi nomor 13. Nomor 1, kalau mau diberkati nomor 1. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Apa yang harus dihargai istri kita? Apanya yang harus dihargai? Bagaimana caranya? Prakteknya sekarang. Praktek menempatkan istri nomor 1. Praktek. 1. Ini prakteknya. 1. Istri harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Tulis ya. Istrimu itu harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Sebab apa? Sebab banyak istri sakit hati karena suaminya kebanyakan teman. Teman mancing, akhirnya mancing masalah. Teman main catur sampai jalannya kayak kuda, tengah malam baru pulang sambil beker-beker ya kan. Teman main bulu tangkis, sana bulu tangkis, sana bulu tangkis, sana bulu tangkis, sampai lupa di rumah juga ada bulu. Nah, itu ya kan. Bilang sebelahmu, lek iki gak ngerti sing iki mau aku. Ya. Istrimu harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Bahkan ada pria bisa merubah keputusannya dengan istri karena temannya. Saya mau kasih tahu para pria, kalau Anda tidak pernah menghormati istrimu lebih dari teman-temanmu, maka jangan heran kalau istrimu tidak juga menghormati teman-temanmu. Jadi istrimu harus ditempatkan di atas temanmu. Para pria boleh katakan amin? Ya, ayo istri bilang suami, ojo pelongak-pelongok, lupa ini bener. Dua, istri harus menjadi lebih penting dari hobi.
Istri itu harus menjadi lebih penting dari hobi. Ya. Sekali waktu saya pulang pelayanan dari Surabaya, gak langsung pulang ke rumah, saya langsung ke gereja. Karena di gereja ada pertemuan hamba-hamba Tuhan se-Bekasi, dan saya harus khotbah. Selesai khotbah saya capek, saya duduk belakang. Tiba-tiba istriku nyamperin dan kemudian dia ngomong begini, "Pak, Mama minta maaf." "Kenapa?" "Mobil Papa kemarin nabrak besi belakang segini, Pak." "Loh, kok bisa?" "Iya, Mama ke rumah sakit besuk. Tukang parkir, Pak. Terus. Buat, hop. Nabrak baru hop." Aku tanya, "Mama marah?" "Hampir, Pak." "Hampir apa sudah?" "Sedikit." Nggak usah, mobilnya tetap penyot loh. Kasihan loh mah tukang parkir itu. Udah nggak apa-apa, ayo ke mobil. Tak ajak ke mobil, naik terus tak hidupin mobil, persneling tak posisiin mundur. Monitornya mulai keluar. Mama lihat tuh monitor itu, lihat tuh. Di belakang itu ada ember di bawah kolong belakang. Kelihatan loh mah. Masa Mama besi segini nggak kelihatan? Papa itu dulu pernah ngajarin Mama. Kalau lagi mundur, diparkirin sama tukang parkir, nggak usah lihat mana-mana. Lihat aja tangannya tukang parkir, sampai dia bilang stop, baru Mama stop. "Oh, Papa dulu ngajarin begitu ya?" "Oh ya, berarti Papa salah. Tapi lain kali lihat ini juga." "Iya." Lu ada pria mobilnya baret dikit aja, gara-gara istrinya. Marahnya 3 hari nggak selesai. Tapi istri baret nggak marah. Nah itu, jadi gini loh, kalau Anda lebih cinta barang daripada cinta orang, Anda akan cenderung melukai orang. Istri itu harus menjadi lebih penting dari hobi. Ada pria, kalau pulang kerja, istrinya sudah nunggu di depan pintu dan berharap dikasih salam, "Selamat sore Ma," terus dicium gitu. Ini enggak loh, istri udah nunggu cukup lama, ternyata pulang cuman ngasih tasnya ke istrinya, terus langsung ke halaman belakang rumah. Mulai nengok ke atas. Ayo bejo. Sama burung ngobrol, istri dicuekin ya kan. Terus kalau berangkat kerja selalu ngomong begini, "Pak, tolong ya semua burung kasih makan dan semua kandangnya tolong dibersihkan." Tapi lama-lama istrinya sadar, kurang ajar burung-burung ini. Sudah mulai menggeser posisi aku. Suaminya berangkat kerja, turunin itu burung-burung, ambil selang paling besar, nyalakan mesin air, dibelambir itu burung. Sampai mati semua. Begitu mati disangkutin lagi. Nah, pulang kerja naruh tas ke istri langsung ke halaman belakang rumah. Lihat burungnya mati semua. Aduh, kenapa ini burung-burung ini? Dia teriak keras panggil istrinya, "Mama!" Istrinya dengan tegak dia ngomong begini, "Ada apa?" "Dulu pada waktu kita nikah, gak ada perjanjian aku ngurus burung-burung itu." Dan dia tegas loh, ini benar. Dia, "Tapi hanya satu burung." Ini gak usah dicatat yang ini ya. Nanti tahun depan kita lanjutkan yang ini ya. Hei, saya mau kasih tahu, istrimu itu jangan digeser dengan apapun termasuk hobimu. Boleh katakan amin? Wah, ada istri itu sakit hati karena akik suaminya juga ada. Akik tiap hari digosok-gosok jemur, gosok-gosok jemur. Istri gak pernah gosok-gosok jemur. Istrimu gak boleh dibandingkan dengan apapun. Para pria boleh katakan amin? Ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Nah itu. Kalau istrimu ya tempatnya benar, maka pekerjaanmu pasti diberkati. Boleh katakan amin? Istri itu libatkan gitu, ajak berdoa, jangan malah diminggirin. Pekerjaan lebih penting. Wow. Istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Kalau mau diberkati begitu. Boleh katakan amin? Terus yang keempat begini, istri harus menjadi
lebih penting dari pelayanan. Saya ulangi sekali lagi. Istri harus menjadi lebih penting dari pelayanan. Boleh katakan amin? Istriku itu pernah kepahitan bertahun-tahun dengan jadwal saya. Kenapa? Terlalu padat. Jangan sampai istrimu jadi korban. Jangan sampai anak-anakmu jadi korban. Untuk apa Anda terkenal di luar tapi di rumah jadi orang asing? Maksudnya firman itu begini loh. Istrimu dan anak-anakmu itu harus Anda ajak dalam pelayanan, semua terlibat dalam pelayanan, mengasihi Tuhan dan enggak dipinggirkan. Jangan sampai Anda di gereja malah pimpin pujian di malam orang, oh haleluya, oh haleluya, tapi turun malah istrimu ngomong gitu. Artinya Anda enggak jadi berkat, malah pelayananmu jadi sandungan. Harusnya pelayananmu itu jadi berkat buat istrimu, juga buat anak-anakmu. Sebelum siapapun diberkati, anak dan istrimu harus diberkati lebih dulu. Boleh katakan amin? Di Surabaya ada istri pendeta ngomong begini, Papa, kamu keliling ke sana kemari, kamu cari jiwa-jiwa, kamu bawa datang kepada kerajaannya, tapi aku istrimu dan anak-anakmu, sementara kamu biarkan di pinggiran neraka. Untuk apa? Gak usah cari nama di luar. Urus istri dan anak-anak dalam pelayanan. Boleh katakan amin? Ya. Yang kelima, istri harus menjadi lebih penting dari apapun dan siapapun setelah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Istri itu harus menjadi lebih penting dari apapun dan siapapun setelah Tuhan. Supaya Anda nggak salah paham, Anda tulis begini juga. Orang tuamu itu bukan pilihanmu. Anak-anakmu itu bukan pilihanmu. Ya, ingat sekali lagi. Orang tuamu, orang tua dan anak itu adalah hubungan sedarah. Anda dengan anak juga hubungan sedarah. Tapi suami dan istri itu hubungan sedaging. Kalau dagingnya robek, darahnya tertumpah-tumpah. Makanya jangan ketuker ini. Supaya semua baik, saya mau kasih tahu. Kalau hubungan suami istri itu kuat, maka hubungan ke anak-anak juga kuat. Kalau hubungan suami istri kuat, hubungan ke orang tua juga kuat. Makanya hubungan suami istri jangan dikorbankan dengan hubungan yang lain. Saya kapan itu melayani di Semarang, saya lihat ada ibu-ibu, beberapa ibu-ibu muda ngobrol. Dan tiba-tiba salah satu ngomong begini, kamu puji Tuhan ya, mami mertua kamu sudah mati, aku belum loh. Berarti jadi persoalan ini hubungannya. Ya kan? Tapi di Surabaya ada lagi begini, seorang ibu tua gitu. Kalau mantuku lain lagi Pak, bangunnya jam 10. Wah itu namanya mantu males itu. Jadi hubunganmu jangan ditukar dengan apapun. Ingat ya, orang tuamu itu bukan pilihanmu, anak-anakmu juga bukan pilihanmu. Tapi istrimu itu pilihanmu. Dari 69% pacarmu yang lalu, dermaganya istrimu itu. Itu orang paling pas buat Anda. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Ayo kita tepuk tangan buat istri kita karena Tuhan. Nah, sekarang tanggung jawabnya istri, ayat 1-6. Tanggung jawab istri terhadap suami juga ada 2. Satu begini, tunduk kepada suami karena firman. Tunduk, ini tanggung jawab loh. Bukan hanya sekedar perintah, tapi tanggung jawab. Tanggung jawabnya istri terhadap suami, yang pertama adalah tunduk. Apa sih tunduk itu? Nah banyak wanita nggak bisa melakukan karena nggak ngerti. Makanya wanita tulis ini dan lakukan ini ya. Tunduk itu begini. Tunduk itu adalah rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tunduk itu adalah rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena firman Tuhan. Jadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena firman Tuhan. Rasa hormat. Jadi seumur hidup istri itu harus punya rasa hormat. Tunduk. Mau hormat gimana Pak? Kenapa? Suamiku culun Pak. Kamu suami culun aja anaknya 5 ya kan? Apalagi gak culun ya kan? Apa sih yang harus dihormati suamimu? Tulis ya, para istri tulis. Ini yang harus dihormati suami. Yang harus dihormati itu gini. 1, pribadinya sebagai pria atau laki-laki. Pribadinya sebagai seorang pria itu Anda hormati, tunduk karena dia pria, karena dia pemimpin.
Hormati pribadinya sebagai seorang pria. Sebab ada istri memperlakukan suaminya itu kayak wanita, bukan kayak pria. Ada suami nganter nang anaknya 2, pesannya itu neritilnya luar biasa. Papa, nanti sebelum renang mereka digosok pakai sunblock dulu supaya nggak belang ya. Terus sambil renang itu papa ikutin dia, renang kemana papa ikutin. Dan supaya nggak masuk angin papa suapin sambil makan supaya nggak masuk angin. Dan jaga baik-baik, jangan sampai dia minum air kolam. Memang ada papa yang tega begitu ya kan. Selesai renang Pak, mandiin. Terus kemudian ini anduknya si kecil, ini anduknya si besar. Jangan keliru ya, ini si besar, ini si kecil. Terus habis gitu Pak, pulang tolong mampir toko buah tropis, beli buah ini, buah ini, buah ini, buah ini, sekian kilo, terus dibagi 2. Separuh bak pulang, separuh bak ke mami. Nah sambil ke rumah mami, tolong beli bakpao, isi kacang, isi babi. Wah itu kupingnya suami sudah keriting ya kan. Enggak usah bulet gitu loh ya kan. Hargai dia itu pria itu simple, padat, jelas gitu. Para istri boleh katakan amin? Hargai, hormati, maksudnya hormati sebagai pribadi pria. Terus yang kedua hormati begini, hormati kepemimpinannya. Kepemimpinannya, hormati kepemimpinannya. Gitu. Anak saya ini 2 beda-beda. Si Theo yang laki-laki ini, kamu boleh berdiri sekali lagi Theo. Ini badannya tinggi, besar, brewok, tapi hatinya Hello Kitty, lembut itu, cara memimpinnya itu komunikasinya enak ya. Terus istrinya itu ya istrinya rajin gitu. Jadi kalau diklopkan itu gini, kalau Theo itu punya konsep, punya boleh duduk, punya gambar, tapi eksekusinya lama. Kalau istrinya kerja terus tapi nggak dipikir, kira-kira begitu. Jadi tapi ini klop mereka. Nah anak saya wanita ini karakternya dia pemimpin. Kalau yang pria gembala, kalau yang wanita pemimpin. Terus suaminya ini orang komunikasi. Jadi istrinya lebih tegas. Tapi saya bersyukur karena istriku tahu, maksud saya anakku tahu bagaimana tunduk itu dia tahu. Karena kalau nggak tunduk nggak diberkati loh. Hormati kepemimpinannya. Boleh katakan amin? Dan biasanya istri yang cekatan, istri yang keras, istri yang pinter ambil keputusan, pinter cari duit begitu. Biasanya dipasang dengan suami yang lemot, apa-apa lama, terus ngkusi tukang tidur gitu. Terus kemudian istrinya, aduh Pak, ngene kok suwe men to Pak, gini loh pacarannya Pak, tangannya langsung di kamar, cek ngene loh Pak, ya kan. Iki wedhus apa suami? Kalau ada istri yang cekatan, jangan di depannya, Anda dorong, ayo Pak kamu bisa, ayo Pak kamu dorong dari belakang, dorongnya juga jangan bisa gitu, malah jungkel ya kan, dorong dari belakang, kamu bisa. Kenapa? Anda itu memang dipastikan kehendak Tuhan Anda memang dipasang dengan orang seperti itu. Kenapa? Kalau cepat sama cepat nanti anak-anak berantakan. Kalau keras dengan keras anak-anak jadi korban. Tapi kalau lembut dengan lembut ya akhirnya nggak melakukan apa-apa, tiap malam cuma renungan. Itu. Memang pasangan itu pasti beda. Boleh katakan amin? Mulai sekarang para wanita telan habis itu pasanganmu, walaupun dia lemot, tukang tidur, ada malesnya, udah telan aja. Kenapa? Memang dia itu alat untuk proses Anda. Kalau perlu Anda ngomong, ini adalah alat aniaya buat saya. Haleluya, puji Tuhan. Gitu, ya kan? Kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, Anda harus hormati keputusannya. Nah itu. Dan kadang-kadang, perhatikan baik-baik, wanita yang pinter ambil keputusan dan keputusannya hampir semuanya tepat akan dipasang dengan suami kalau ambil keputusan lama nggak memutuskan. Anda nggak boleh ambil keputusan, suami yang ambil keputusan. Anda kasih masukan. Contoh anak sekolah, Papa, anak kita kalau sekolah di Surabaya begini, untungnya ini, ruginya ini, terus plusnya ini, minusnya ini, nih. Terus kalau sekolah di Jakarta, plusnya ini, minusnya ini. Kalau di Bandung, plusnya ini, minusnya ini. Terus menurut Papa, yang paling tepat, yang bagus, yang mana? Suami yang susah ambil keputusan, nggak langsung tek gitu, pasti ya garuk-garuk sih, ya kan? Anu sih mah, kalau menurut aku kayaknya ini.
terus istri yang biasa ambil keputusan, salah yang bener ini, nah diambil alih lagi, kan? Udah biarin aja. Nanti kalau salah gimana? Nah kalau salah jangan dimaki-maki. Nah itu kan aku bilang apa? Gak usah, biarin aja. Lebih baik begini loh, perhatikan buat para istri yang suamimu susah ambil keputusan, lebih baik keputusan yang salah nanti belajar lagi daripada tidak ada keputusan. Karena apa? Setiap keputusan itu ada resikonya. Tapi kalau tidak ada keputusan itu sama dengan kematian. Kenapa? Karena orang yang tidak mengambil keputusan itu diam di zona nyaman, dan zona nyaman itu adalah pembunuh. Ya, anak saya yang pria ini saya ngomong begini sama dia, Theo, lebih baik keputusan yang salah dan kamu nabrak tembok dan babak belur, tapi kami gelundung di ruang sebelah, daripada kamu tetap di situ. Jadi keputusan itu penting. Boleh katakan amin? Ya, hormati apa tadi? Keputusan. Yang pertama pribadinya, kepemimpinannya, keputusannya. Nah, yang keempat, hormati pekerjaannya. Pekerjaannya maksudnya penghasilannya juga. Hormati pekerjaannya dan penghasilannya. Nah, kalau suamimu manajer ya hormatinya gampang. Bu, suami kerja di mana? Oh, di perusahaan ini. Sebagai apa? Manajer. Manajer apa? Manajer ini. Gitu, enak ceritanya. Bu, suaminya kerja di mana? Di perusahaan ini. Sebagai apa? Direktur. Oh, gimana kalau suamimu kondektur? Suaminya kerja di mana? Oh, di Departemen Perhubungan. Di bagian apa? Gojek. Nah, itu susah, bulet-bulet akhirnya, ya kan? Kalau suamimu pendeta yang khotbahnya bagus terus laris, Anda ditanya, suaminya hamba Tuhan ya? Sibuk dia itu. Gimana kalau suamimu pendeta yang khotbahnya bulet, ayatnya enggak jelas, numpuk-numpuk, berangkatnya juga naik pohon pisang, lompat pohon mangga, closingnya jatuh dari pohon duren, semua mabuk, ya kan? Terus Anda bisa ngomong, oh suamiku itu hamba Tuhan. Ya. Kalau khotbah, pokoknya jangankan orang lain, semua bisa tenang, aku aja bisa tidur, ya gitu kan. Pokoknya gini, hormati pekerjaan dan penghasilannya. Boleh katakan amin? Jangan penghasilannya kecil Anda maki-maki. Kapan itu saya naik taksi dari bandara pulang ke rumah. Ngantuk supirnya, macet. Udah lowong dia nggak jalan, ternyata tidur. Pak, ngantuk. Enggak Pak, langsung set. Pak, ini saya guyon nih. Kalau ada tiba-tiba ada polisi di depan, Bapak pasti langsung kaget. Bapak hilang ngantuknya. Enggak Pak. Kalau lihat polisi saya enggak kaget Pak. Kalau lihat cewek saya pasti kaget. Dalam hatiku tuwek pecicilan nih wong ya. Terus aku tanya, kalau lihat istri gimana Pak? Wah sebel Pak. Loh kenapa? Aku itu kalau pulang bawa uang banyak, enggak ngomong apa-apa. Tapi begitu bawa uang sedikit, waduh Pak, ngomelnya itu bisa berjam-jam saya sampai pusing. Nah itu, hargai loh kalau suamimu bangkrut, suamimu dalam musibah masalah ekonomi, tetap hormati dia. Para istri boleh katakan amin? Ya. Yang terakhir, yang ke-5, hormati kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Suami itu kebutuhannya satu aja, seks. Seks. Kalau wanita kuping mendengar, kalau pria seks. Pokoknya begini loh ibu-ibu ya, kasih makan sing warek suamimu supaya di luar nggak geragas, kira-kira begitu. Bilang sebelahmu, ojo pura-pura nggak denger Ci, ini penting Ci. Dan bilang selamat. Ini nggak saya kupas panjang ya. Terus kemudian tanggung jawab istri terhadap suami yang kedua, bukan suami kedua, maksudnya tanggung jawab yang kedua. Ya. Tanggung jawab yang kedua, perhatikan baik-baik, ayatnya tadi berkata begini. Dandananmu itu jangan dengan mengepang-ngepang rambut, pakai perhiasan yang indah-indah, pakaian yang mahal-mahal, tapi perhiasanmu adalah manusia batinia ya, yang sangat berharga, yang tersembunyi di dalam hidupmu, kira-kira begitu. Jadi intinya yang kedua tanggung jawabnya istri adalah membangun manusia batinia, membangun kecantikan dalam, membangun inner beauty itu. Seumur hidup itu bicara karakter. Seorang istri itu harus membangun inner beauty, batiniah seumur hidup. Kalau bisa seorang istri itu punya inner beauty, juga punya
outer beauty, cantik dalam juga cantik luar. Waduh, kalau ada istri cantik dalam, cantik luar. Begitu muncul, begitu suaminya juga yang kena. Oh, aku kalau lihat istrinya David, ya kan? Dari cara pakaian aja aku sudah diberkati, matching, enak dilihat. Itu luar. Apalagi kalau dia bicara, nah itu dalam. Rasanya ada sesuatu yang nyes gitu nentremin hati. Jangan sampai istrimu muncul malah orang ngomong begini. Ya dia lagi. Itu artinya jadi sandungan, ya kan? Karena istri, wanita itu kalau cuma cantik luar, nggak cantik dalam, akhirnya orang punya kesan begini. Taji ini cantik tapi judes. Ngerti judes? Judes itu jujur dan pedes. Lebih baik luar pas-pasan tapi dalam cantik. Orang masih ngomong begini, Taji ini biar sederhana tapi kalau diajak bicara enak, aku diberkati. Kan? Yang nggak boleh istri wanita itu begini, jelek luar jelek dalam. Wah itu suami amsyong seumur hidup. Ya. Pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati, ya, masuk surga pun masih kebawa, ya. Karena apa? Punya istri jelek luar jelek dalam. Jelek dalam itu begini. Hari ini ke pasar bertengkar sama tukang sayur. Besok bertengkar sama tukang ikan. Besok lusa bertengkar sama tukang buah. Akhirnya terus pulang, kalau ke pasar orang pada bisik-bisik, preman pasar datang. Yang mana itu Taji yang itu tuh. Dari mana dia? Lembah Dieng. Nah, gerejanya juga yang kena, ya kan? Itu. Pulang naik angkot ribut sama supir gara-gara 500 rupiah. Naik dokar berantem sama kudanya. Oh, sampai jaran berantem loh, ya kan? Ini orang terlalu, ya. Kalau di gereja ada acara apa saja selalu ada masalah dan orang selalu punya kesan begini. Aduh, kita kalau bikin acara selalu ada masalah, ya. Dan masalahnya itu biangnya selalu Taji ini. Taji mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Bilang sebelahmu, ada di sini orangnya. Mesti bertobat loh, ya kan? Itu jelek dalam, loh. Jelek luar. Sekali waktu saya melayani KKR di satu kota kecil, altar call terus tumpang tangan. Biasanya kalau ada yang jatuh itu yang ditumpang tangan yang jatuh. Tapi kali ini aku yang hampir jatuh. Saya tumpang tangan di atas kepala seorang ibu muda begitu gebres begitu, bau rambutnya tak terkatakan. Aku sampai ngeliang sampune opo iki ibu, ya kan? Tak terkatakan. Loh ada wanita seperti itu, ya kan? Rambutnya jepepeng kayak sapu ijuk begitu. Keramas enggak keramas-keramas, ya kan? Terus kalau di gereja enggak peduli, angkat tangan bulu keteknya kemana-mana, ya kan? Kalau di rumah tidur bau minyak kayu putih terus, sampai suaminya enggak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk kamar inget apotik, masuk apotik inget kamar. Kenapa? Karena dua-duanya bau minyak kayu putih. Kenapa? Istrinya masuk angin terus. Kalau pagi buang anginnya panjang sampai gitu, ya kan? Sampai suaminya sana cebok ampase metu iku, ya. Gelik itu, ya kan? Tapi intinya begini, saya mau kasih tahu. Wanita harus membangun inner beauty. Boleh katakan amin? Kecantikan dalam itu yang penting. Apa sih kecantikan dalam itu? Tulis sini, para wanita tulis sini dan lakukan ini, ya. Kecantikan dalam itu satu begini. Satu, sikap yang anggun dan mempesona. Itu satu, sikap. Ini baru sikap. Sikap yang anggun dan mempesona. Sikap yang anggun dan mempesona itu gimana? Lu ada wanita kalau ngasih tahu apa-apa suaminya pakai kaki, iku loh baik lah. Pakai kaki lu, terus duduk jigang kayak tukang becak. Ini Gatot Kaca apa istri, ya kan? Di Banyuwangi ada istri kalau berantem sama suaminya ngambek, manjat tiang listrik. Loh, kadang-kadang nangkring di atas pohon jambu setengah hari. Akhirnya cerai juga itu orang. Karena gak tahan juga suaminya. Bayangkan punya istri seperti itu. Gak anggun sama sekali. Ya. Terus dua kecantikan dalam itu yang kedua adalah perkataan
yang mendatangkan tentram. Karena ada roh yang lemah lembut tadi, lemah lembut dan tentram. Jadi perkataan istri itu harus mendatangkan ketentraman hati suaminya, hati seluruh yang ada di rumah itu. Contoh, sekali waktu saya itu dipercaya Tuhan melayani pria itu di Indonesia Timur dari tahun 2009 sampai 2013. 2013 mulai dari Sulawesi sampai Maluku Utara. 2013 tiba-tiba saya dipindah tanpa dikasih tahu, rapat nasional di Jakarta. Pulang dari rapat 3 hari, istriku nanya, "Papa kecewa ya?" "Enggak, Ma." "Jangan kecewa, Pak. Papa itu yang ngatur pelayananmu itu adalah Tuhan." Maknyes gitu rasanya. Besok temanku telepon, "Pak Ishak, ya Pak Ishak waktu mau dipindah ditanya dulu enggak?" "Enggak tuh, wah enggak adil itu." Marah aku. Istriku lihat, "Papa, ya Ma, marah ya?" "Enggak, Pak, kamu itu kayak anak panah." Begitu anak panah itu aku ingat anak panah kalau ditaruh di buzur, ya kan? Itu kan harus ditarik ke belakang. Kalau enggak ditarik ke belakang kan enggak lompat jauh, ya kan? Dan orang paling sulit loh ditarik ke belakang itu. Padahal ditarik belakang itu supaya melejit jauh. Amin. Saya kapan itu nangis di Gunung Nebo di Israel. Kenapa? Di situ Tuhan bilang sama Musa begini, "Musa, sampai di sini kamu mundur, sekarang sekarang Yosua yang maju." Mundur dia. Lah kalau pendeta sekarang, sampai di sini mundur, ayo ganti yang lain, buka persekutuan. Bilang sebelahmu, "Aku kenal itu." Gak bisa di stop, ya kan? Dia mundur Musa. Nah saya baru ngeh, oh iya ya. Kadang-kadang Pak, kita harus ditarik ke belakang supaya melejitnya lebih kenceng. Amin. Dan kita paling takut ditarik ke belakang itu. Hatiku tentrem karena perkataan istriku. Seminggu kemudian temanku telepon lagi. Seminggu sekali loh dia telepon ini. Kayak minum jamu aja, ya kan. "Pak Ishak, ya setelah saya renungkan." Loh, saya sudah gak merenung, ternyata dia masih merenung. "Setelah saya renungkan Pak, ternyata cuman Pak Ishak pemimpin yang dipindah, lainnya gak dipindah." "Belum masa?" "Iya." Marah aku. Istriku langsung, "Pak, gini aja deh, kalau kamu marah, yang kamu kerjakan itu pekerjaanmu apa pekerjaannya Tuhan? Kalau pekerjaanmu silahkan bela sampai jungkir balik. Tapi kalau ini pekerjaan Tuhan, kamu itu siapa?" Nangis aku. Nah gitu loh, kalau bisa itu istri, jangan jadi provokator. Bener-bener perkataannya meneduhkan suami. Jangan suami lagi persoalan, "Ya apa Pak? Oh iya gak bener itu, gak adil itu." Terus gawa berangnya, berantem. Bacok-bacokan akhirnya, ya kan? Bilang sebelahmu, "Aku kenal istri seperti itu ya. Mulutnya itu kayak api, ya kan? Kayak kompor meleduk provokator, ya kan?" Bilang sebelahmu, "Kayaknya ada di sini juga sih." Itu suami sering darah tinggi ya itu, ya kan? Nah, istriku bagus sekali. Perkataannya itu meneduhkan. Yang ketiga begini. Cantik dalam itu begini. Yang ketiga adalah perilaku yang menjadi berkat. Kelakuannya itu jadi berkat, bukan hanya perkataannya, tapi kelakuannya juga menjadi berkat. Boleh katakan amin ibu-ibu? Ya. Terus yang keempat, cantik dalam itu adalah begini, pelayanan yang rela. Pelayanan yang rela, sebab ada istri melayani rajin tapi gak rela. Malah ngomong begini, "Aduh, tak pikir-pikir aku ini malah kayak pembantu bukan istri." Nah itu, ya kan? Anda bukan pembantu loh, Anda penolong. Anda itu istri, ya itu. Jangan kalau di kantor melayani atasan excellent, ya kan? Atasan minta air putih dikasih cucu. Begitu di rumah melayani suami semua diatur, ambil botol, ambil sendok, dikentongin suaminya. Ini. Gitu ya. Suaminya datang. Terus bukan dilayani tapi pakai instruksi, ya kan? "Papa, tolong nasi kemarin dihabisin dulu daripada mubazir." Waduh, itu belum makan udah kenyang Pak, ya kan? Yang bagus itu loh dilayani dengan baik. Boleh katakan amin? Ya. Kecantikan dalam yang kelima. Yang kelima adalah
kerendahan dan kelembutan hati yang permanen. Tidak hanya sementara, tidak hanya naik turun. Kelembutan dan kerendahan hati yang ditaruh firman Tuhan tadi, dan itu permanen. Dan saya percaya kalau ini masing-masing dilakukan, hubungan Anda pasti menjadi hubungan yang mendatangkan kasih karunia, rumah tanggamu pasti kuat, generasimu pasti kuat, pekerjaanmu pasti kuat, semua pasti kuat. Boleh katakan amin? Bisa dilakukan masing-masing? Bisa dijangkau loh itu, gak sulit itu, bisa dilakukan. Walaupun berjuang harus dilakukan. Katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sebentar, musik, singer, kita nyanyi bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari tundukkan kepala semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Jesus. 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 Jesus.